Indra Syafri akhirnya buka suara soal keputusan mencoret 3 pemain diaspora dari skuad Timnas Indonesia U20 jelang Piala Asia U20 2025. Keputusan ini mencakup nama-nama seperti Matthew Bakker, Timothy Bakker, dan Jens Raffen. Indra Syafri menegaskan, keputusan tersebut diambil demi mencari kualitas terbaik bagi tim. Pada Jumat, 17 Januari 2025, Matthew Bakker mengumumkan kepergiannya dari Timnas Indonesia U20 melalui Instagram Story. Ia menyebut ada konflik kepentingan yang membuatnya memilih kembali ke Timnas U17. Terima kasih Indra Syafri atas kesempatan dan karena telah menerima saya di tim U20, ucap Bakker. Indra Syafri menjelaskan, keputusan ini tidak terlepas dari rekomendasi klub Melbourne City yang meminta Matthew untuk memilih fokus antara Timnas U17 atau U20. Saya sarankan dia pilih U17 karena menurut saya lebih bagus dia bermain di U17 dulu. Kalau ibarat buah itu lebih baik matang di pohon dan kita sudah sepakati dia bermain di turnamen U17, ujar Indra pada Sabtu, 18 Januari 2025. Selain Matthew, sang kakak Timothy Bakker juga akan dipulangkan ke klubnya. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri sumber, PSSI. Namun, keputusan apakah Timothy akan ikut ke Piala Asia U20 masih menunggu pengumuman dari PSSI. Untuk sekarang ini Indra Syafri dengan tegas mengungkapkan bahwa pencoretan para pemain dari skuad Garuda Nusantara ini. Kenapa pemain dipulangkan? Karena tadi jelas saya sampaikan. Soal prestasi. Kalau dia kualitasnya gak bagus, mau datang dari klub manapun mau dari dalam negeri, kompetisi, mau kompetisi luar negeri tetap kita yang cari adalah yang terbaik. Intinya itu, jelas pelatih yang pernah menangani Bali United ini. Keputusan ini menimbulkan banyak spekulasi di kalangan pecinta sepak bola nasional. Namun, Indra menegaskan bahwa hal tersebut dilakukan untuk memperkuat tim. Beberapa pemain nanti ada yang kita kembalikan ke klub. Nanti akan dirilis PSSI khusus Bakker. Klubnya membalas email PSSI, dia harus memilih di salah satu event. Mau event U17 atau U20, katanya. Kemudian, pada Jumat, 24 Januari 2025, kemarin, Indra Syafri mencoret Jens Raffen untuk sementara dari skuad Timnas Indonesia U20. Raffen tidak ada di starting line up atau bahkan sekadar bangku cadangan saat Garuda Nusantara menghadapi Yordania pada pertandingan uji coba yang berakhir dengan skor 0-1. Dalam laga itu, Raffen hanya duduk di tribun penonton Stadion Gelora Delta di Sidoarjo selagi memberi dukungan kepada rekan-rekan setimnya. Indra Syafri menjelaskan setelah laga kontra Yordania bahwa Raffen tak disertakan dalam tim untuk laga itu karena perintah dokter untuk mengistirahatkannya selama 2 pekan. Jens, per hari ini, periode yang diberikan oleh dokter untuk pemulihan itu 2 minggu, kata Indra Syafri dalam konferensi pers seusai laga kontra Yordania, Jumat 24 Januari 2025. Sebenarnya Jens sudah hampir 99% sudah oke, tapi karena kita patuh dengan komitmen dokter untuk mengistirahatkannya minimal 2 minggu. Selanjutnya, namun, Raffen dipastikan bakal tersedia untuk laga berikutnya melawan Suriah pada 27 Januari 2025 mendatang. Makanya nanti secara bertahap Jens akan kita coba di pertandingan melawan Suriah, apakah berapa menit? Tapi tadi hasil diskusi yang jelas harus bertahap, tandas Indra. Kondisi Jens Raffen tentunya diharapkan untuk terus membaik, terlebih karena Timnas Indonesia U20 akan tampil di Piala Asia U20 2025 di Cina pada bulan depan. Nasibnya diharapkan berbeda dengan Bakker bersaudara, yang tampaknya tidak akan menjadi bagian dari Garuda Nusantara di ajang tersebut. Wonderkid Belanda ini bangga lantaran saudara sepupunya yaitu Nathan Choyaon menjadi pemain utama di Timnas Indonesia. Tidak tanggung-tanggung,
Pemain muda tersebut sampai rela mentato tubuhnya dengan lambang Garuda demi kecintaannya terhadap timnas Indonesia. Seperti diketahui, pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert akan mewarisi peninggalan Shin Tae-yong berupa sejumlah pemain diaspora Eropa. Apalagi, tujuan PSSI mendatangkan Patrick Kluivert sebagai pengganti Shin Tae-yong adalah agar memudahkan komunikasi dengan pemain keturunan di timnas Indonesia. Di sisi lain, jauh sebelum Patrick Kluivert menukangi timnas Indonesia, terdapat satu pemain muda Belanda yang mengaku bangga terhadap pencapaian sepupunya. Adalah Kenan Paunal, sepupu dari Nathan Choaon yang mengaku senang lantaran saudaranya itu kini jadi pilar penting bagi timnas Indonesia. Sebagai informasi, Kenan Paunal merupakan pemain muda yang menghabiskan waktunya di sepak bola Belanda, mulai dari tim akademi sampai senior. Kenan Paunal memulai karir sepak bolanya pada usia 5-6 tahun ketika gabung dengan SVV Scheveningen. Tapi sayang, petualangannya di sana menemui jalan terjal. Kenan Paunal sempat membuat keputusan besar dalam karirnya, yaitu tinggalkan sepak bola demi menjadi seorang atlet bela diri karate selama 5 tahun. Seakan susah move on, Kenan Paunal balik lagi ke dunia sepak bola. Ia kembali ke klub lamanya SVV Scheveningen dan berturut-turut promosi ke tim U15, U16, hingga U17. Berkaca dari kemampuannya sebagai pemain versatile, Kenan Paunal akhirnya didatangkan oleh klub kontestan Liga Belanda lainnya, yaitu Duindorp SV, pada musim 2024-2025. Sementara itu, tak banyak yang tahu kalau selama ini Kenan Paunal merupakan saudara sepupu dari pemain timnas Indonesia, yaitu Nathan Choaon. Nathan Choaon adalah sepupu dari ayah tiri saya. Saya punya hubungan yang baik dengan dia, kata Paunal. Kenan Paunal kemudian menjelaskan asal-usul keluarganya, yaitu memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya berasal Jakarta serta sang nenek asal Surabaya. Ayah saya lahir di Belanda, tapi kakek nenek saya lahir di Indonesia. Kakek saya lahir di Jakarta dan nenek saya lahir di Surabaya, paparnya. Ia pun mengaku bangga lantaran sepupunya itu bisa meraih mimpi baru ketika putuskan pindah kewarganegaraan Belanda ke Indonesia. Sejak dinaturalisasi pada 11 Maret 2024, Nathan Choaon telah mencatatkan total 17 kali penampilan bersama timnas Indonesia U23 maupun senior. Bahkan saking bangganya dengan Nathan Choaon di timnas Indonesia, ia sampai rela mentato bagian tubuhnya dengan gambar burung Garuda. Saya sangat bangga dengan dia, Nathan Choaon. Semoga bisa berada di level tertinggi. Saya bangga banget, tegasnya. Walaupun sulit, namun dalam hati kecilnya Kenan Paunal masih berharap bisa menyusul Nathan Choaon untuk bermain bagi timnas Indonesia. Saya benar-benar bangga dengan dia. Saya agak tertantang karena saya juga mau hal itu, main untuk timnas Indonesia, ujarnya.